Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, apa kabar? Kali ini dengan saya lagi berjumpa dengan Gatot Widayanto, membahas topik yang juga sudah beberapa kali sebetulnya saya bahas dan ada di channel ini juga dalam bentuk slides ataupun dalam bentuk rekaman suara di mana saya menjelaskan di situ, yaitu tentang profesionalisme. Untuk itu, saya akan memandu kita semua supaya diskusi kita fokus, jadi Anda juga bisa mendengarkan atau juga bisa melihat slides-nya di channel YouTube, atau kalau males juga bisa mendengarkan. Saya akan coba membaca, semoga Anda juga bisa mengerti tanpa harus melihat slide-nya. Topik yang kita bahas, profesionalisme, menurut saya menarik sekali karena bagi saya pribadi yang namanya profesionalisme itu merupakan dasar. Artinya kita kalau mau mengembangkan kemampuan kita dalam hal leadership atau apapun harus dasarnya dari profesionalisme. Untuk itu saya membawa topik ini dengan judul Professional Excellence. Jadi ada dua kata, ya. Jadi tidak hanya profesional, tapi juga profesional yang unggul. Jadi selalu strive for excellence. Dan ini merupakan 3 pilar untuk sukses. Ya, jadi nanti akan kita bahas satu pilar dengan pilar yang lain, keterkaitannya seperti apa. Dan yang namanya pilar, ya tiga-tiganya diperlukan. Jadi jangan lagi tanya bahwa mana yang paling penting. Tiga-tiganya penting, karena nanti kita akan bahas kenapa 3 itu penting. Kemudian, untuk sukses perlu profesionalisme. Ini sebuah pertanyaan dan saya langsung jawab iya. Karena kalau nggak profesional, Anda sulit untuk sukses. Mungkin Anda sukses untuk temporer beberapa waktu, tapi tidak langgeng, tidak jangka panjang. Tapi kalau Anda mau jangka panjang, Anda harus mengerti, memahami profesionalisme itu apa. Dan dalam bukunya David Meister kemarin yang saya bedah, tepatnya tadi yang saya rekam, juga sudah saya upload di YouTube ini, di channel ini. Profesionalisme itu sesuatu yang kita usahakan dan hanya orang lain yang berhak untuk menilai bahwa kita profesional apa tidak. Jadi bukan kita yang menilai, tapi orang lain yang menilai profesionalisme kita. Atribut apa yang membuat Anda disebut sebagai seorang yang profesional? Ya, ini juga sebuah pertanyaan, akan kita jawab. Nah, untuk menjawabnya, saya akan memulai dengan kasus. Ya, paling enak kasus. Dan kasus ini ada yang nyata, ada yang sifatnya fiktif. Yang kasus nomor 1 ini nyata, saya alami. Ya, di suatu ketika ada seorang teknisi datang ke rumah saya karena AC saya rusak. Jadi teknisi ini adalah teknisi penyejuk udara ruangan. Dia datang ke rumah saya dan untuk memperbaiki AC rumah saya. Kemudian setelah diperiksa ternyata ada part AC yang harus diperbaiki atau diganti, sehingga dia menawarkan perbaikan part yang sedang diidentifikasi oleh dia sebagai rusak dan itu bisa diperbaiki dengan 2 cara. Pertama, mengorder langsung part asli karena ini sifatnya IC board, jadi harus diganti keseluruhan, maka diorder dari pabrik, ya pabrik yang merupakan merek dari AC tersebut. Dan itu ternyata memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, paling cepat 2 pekan. Ya, saya langsung bilang, waduh kelamaan. Nah, terus salah satu dari teknisi itu, mereka datang berdua, dia bilang, sabar Pak, tenang aja, karena kami bisa melakukan perbaikan AC ini, saya akan perbaiki PC board atau board ini, IC board ini,
kemudian dalam waktu 3 hari sudah ready dengan biaya yang setengahnya, ya, murah sekali pokoknya. Ya karena saya nggak ada pilihan lain, karena saya nggak mau menunggu 2 pekan lama sekali kan gitu. Jadi akhirnya saya sepakati, dan yang benar tidak sampai 3 hari dia udah datang lagi, masang lagi. Ya ini suatu hal yang bagi saya puas karena AC saya nyala lagi, tapi saya ganjel. Ya kok dia ini dengan menggunakan badge atau label perusahaannya dia, merek AC itu, dengan menggunakan mobil itu, dengan mudahnya dia menawarkan servis yang merupakan servis atas nama pribadi. Sudah gitu saya harus di-charge visit cost, jadi kunjungan ke rumah saya ini di cost 35.000, ya. Itu nggak masalah bagi saya, teman. Yang jadi masalah kok tega ya dia membebankan ke customer, kemudian uang itu menggunakan mobil kantor, kemudian mobil itu dia gunakan untuk bisnisnya dia. Nanti kita bahas ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah teknisi A ini profesional? Ini kasus pertama. Kasus kedua, ini tidak saya alami. Makanya saya bilang ini misalnya teknisi B datang ke rumah Anda untuk memperbaiki keran di rumah Anda. Kemudian ia datang tepat waktu dan melakukan perbaikan dengan sangat meyakinkan. Ya, jadi cepat sekali dia melakukan perbaikan, tapi sayangnya besok lagi Anda menjumpai keran air tadi mungkin bocor atau kurang kencang atau apa, dia datang lagi. Kemudian dia perbaiki, dia pulang lagi, bermasalah lagi. Anda telepon lagi. Intinya sampai 3 kali. Bolak-balik dia datang ke rumah Anda untuk memperbaiki keran Anda. Kemudian apakah teknisi B ini profesional? Pertanyaannya. Ya, jadi ini merupakan pertanyaan bagi kita semua. Yang ketiga, kasus 3, ini juga tidak saya alami, tapi sejenis yang pernah saya alami. Cuman beda, ini kasusnya saya bikin supaya nanti kita enak membahasnya. Teknisi C datang ke rumah Anda untuk memperbaiki telepon Anda. Jadi telepon rumah. Ia datang tepat waktu, melakukan perbaikan dengan baik, memuaskan. Pokoknya dia udah tepat waktu, sopan, ya, melakukan perbaikannya dengan baik dan memuaskan. Ia banyak bercerita tentang jeleknya perusahaan tempat dia bekerja. Jadi sambil bekerja dia itu ngomel-ngomel, ya macam-macam lah. Ya kita Pak sudah kerja 10 tahun, nggak ada kenaikan, pokoknya macam-macam. Ya intinya dia ngomel mengenai perusahaannya yang tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan dan juga kepemimpinan yang buruk. Apakah Anda juga menilai teknisi C profesional? Kita bahas jawabannya. Ya, ternyata yang namanya profesionalisme ini versi saya setelah saya menggeluti dunia pekerjaan saya sebagai konsultan maupun sebagai pelaku bisnis maupun sebagai karyawan, ya, saya mendefinisikan profesionalisme ini dalam 3 pilar. Ya, dan 3 pilar ini kalau kita lakukannya dengan baik, kita akan sukses. Kita akan menapak ke jalur kesuksesan. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dikatakan profesional bila ada 3 pilar. Pilar pertama adalah masalah keselarasan. Bahasa Inggrisnya alignment. Yaitu keselarasan antara apa? Tujuan dia, tujuan perusahaannya dia, dan tujuan pelanggan atau customer atau kliennya dia. Jadi adanya keselarasan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin tidak mudah karena banyak orang yang tidak memiliki tujuan. Ya, bekerja hanya bekerja aja, yang penting pokoknya hidup. Yang penting dapat gaji, yang penting ada kenaikan berkala dan sebagainya dan seterusnya. Saya jumpai banyak sekali orang yang tidak punya tujuan. Kemudian selain punya tujuan, dia juga punya nilai-nilai.
Nilai-nilai itu semacam prinsip-prinsip hidup. Ya, kalau Anda bekerja di suatu perusahaan dan Anda setiap saat datang tepat waktu, bahkan jam 7 sudah masuk, padahal jam kerjanya jam 8.30, Anda sudah jam 7 pagi tank udah di kantor dan langsung bekerja, tidak membaca koran dulu ya, Anda sudah memiliki values, sudah memiliki nilai-nilai, yaitu sekurangnya nilai disiplin. Anda merasa tidak enak kalau datang telat. Anda menunjukkan itu. Mungkin juga nilai-nilai yang lain. Misalnya, Anda tidak mau melakukan bribery atau sogokan. Ya, jadi Anda benar-benar bekerja hanya untuk perusahaan, kalau ada yang main belakang, Anda tidak mau terima. Dan yang ketiga, mengenai customer. Jadi, apakah nilai-nilai Anda, tujuan Anda, itu juga sesuai dengan customer Anda, dengan klien Anda. Pada level individu, mungkin Anda akan bicara mengenai keluarga Anda. Apakah keluarga Anda, tujuan Anda itu sesuai dengan tujuan istri, tujuan anak-anak, dan kemudian juga mereka ini sebetulnya sebagai customer Anda juga gitu. Jadi artinya definisi customer ini luas sekali. Jadi bukan hanya customer dalam pengertian bisnis, jadi bisa juga dalam pengertian keseharian kita. Itu pilar yang pertama, keselarasan. Pilar yang kedua adalah kemampuan, capabilities, yaitu memberdayakan kompetensi, keahlian teknis Anda yang Anda miliki, kemampuan mengelola informasi, dan memanfaatkan sumber daya. Nah, ini penting kita garis bawahi. Seringkali orang mengatakan yang penting kompetensi. Ternyata yang penting itu capabilities. Bukan berarti kompetensi nggak penting. Kompetensi itu adalah keahlian Anda melakukan sesuatu. Kalau Anda seorang mekanik sepeda, saya pernah pakai contoh mekanik karena saya suka sepeda. Jadi kalau Anda memiliki kompetensi sebagai mekanik sepeda, Anda perlu juga mengelola mengenai informasi terkait sepeda, perkembangan baru, shifter yang terbaik apa, kalau sepeda merek ini lebih baik pakai shifternya apa, cranknya apa, dan sebagainya. Ya, jadi di sini kemampuan merupakan 3 hal, yaitu kompetensi, informasi, dan sumber daya. Nah, sumber daya ini misalnya kalau Anda mekanik sepeda tadi, Anda harus punya peralatannya. Anda harus punya tim juga. Mungkin untuk melakukan servis sepeda, mengangkat sepedanya untuk dibalik dan sebagainya, Anda perlu bantuan. Ya, jadi artinya Anda tidak hanya mengerjakan sendiri, tapi ada tim Anda, ada anak buah, 1 atau 2 orang, juga ada peralatan yang memadai, itu yang disebut dengan sumber daya. Jadi di dalam kemampuan ini merangkum 3 hal, yaitu kompetensi, informasi, dan sumber daya. Itu pilar kedua. Pilar ketiga adalah pilar yang dinamakan dengan keterlibatan, engagement. Ya, jadi ini Anda merasa benar-benar menikmati pekerjaan itu sebagai mekanik sepeda. Jadi Anda benar-benar engage, benar-benar menjiwai. Tidak sekedar, oh ada remnya yang belum dikencengin, tapi Anda melihat keseluruhan. Ternyata tidak hanya sistem remnya aja, ini masalah shifternya juga sepertinya perlu diperbaiki. Percuma juga remnya pakem, tapi ternyata nggak bisa dipedal. Ya, Anda lihat juga rantainya dan sebagainya. Jadi Anda mendalami banget dan Anda menjiwai si pemilik sepeda tadi karena Anda juga pesepeda. Jadi Anda merasa engage. Dan saya punya teman yang memang mekanik sepeda yang top banget dan dia memang pesepeda. Jadi kalau ada touring keluar kota, dia ikut bersepeda. Dia tidak hanya sebagai mekanik, tapi juga dia sebagai pesepeda gitu.
Ini merupakan 3 hal juga, jadi mudah ya, semuanya serba 3 hal. Didasari dengan suatu kepuasan. Jadi yang mendasari keterlibatan, Anda bisa terlibat itu karena Anda ada kepuasan. Kepuasannya karena apa? Hobi Anda. Anda suka banget sepeda. Ya, Anda bisa melakukan suatu hal apapun karena itu terkait sepeda. Termasuk saya ini, kenapa saya begitu semangat menjelaskan? Karena saya juga suka sepeda. Terutama menggua sepeda, mancal sepeda, mandal itu, saya sering mengatakan mandal, mancal pedal, itu nikmat sekali. Ya, sehingga saya merasa puas kalau berada di atas sadel, kemudian mancal pedalnya, itu rasanya udah puas. Bukan masalah kecepatan, saya justru bukan pesepeda yang untuk balapan, bahkan saya nggak punya yang namanya road bike itu. Sepeda saya sepeda biasa aja. Kemudian setelah ada kepuasan, pasti ada komitmen. Ya, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tidak perlu Anda membuat, wah saya harus ini, nggak perlu. Karena Anda udah puas. Orang yang puas itu komitmennya natural. Jadi kalau misalnya suatu hari saya harus meeting jam 7 pagi ya di sekitar Monas, Indosat misalnya, di kantor Indosat, meetingnya jam 7. Artinya apa? Saya harus habis subuh, sudah siap bersepeda. Dan itu nggak perlu diperintah atau di ini. Komitmen itu muncul dan tidak ada alasan saya akan telat. Saya paling tidak harus sampai sana, paling telat setengah jam sebelum meeting, jadi 6.30. Artinya kalau saya dari rumah saya ke Indosat, mungkin paling tidak 50 menit, yaitu 17 km. Artinya apa? Bagi saya itu suatu komitmen yang tidak perlu orang lain mengingatkan. Saya udah senang sekali bersepeda, bahkan saya semangat kalau berangkatnya pagi gitu ya. Jadi ini suatu hal yang timbul karena adanya kepuasan naik sepeda tadi. Andaikan nggak naik sepeda, mungkin saya nggak semangat. Bahkan di beberapa pertemuan, meeting gitu, semakin jauh saya semakin senang. Suatu saat saya pernah diajak meeting di daerah Pulau Mas. Saya semangat. Ya, semangat banget. Karena apa? Saya nggak pernah atau jarang sekali bersepeda ke arah sana. Pas meeting kedua, saya menawarkan diri, kenapa nggak di Tanjung Priok, gitu ya? Karena bagi saya lebih jauh lagi. Kenapa nggak di Bekasi, gitu ya? 25 atau 30 kilo bahkan dari rumah. Jadi ini saya ingin menceritakan kisah pribadi supaya menyemangati, karena komitmen itu bisa tumbuh kalau Anda memiliki kepuasan. Jadi kepuasan itu penting sekali, karena dengan kepuasan Anda akan memiliki komitmen. Terakhir, dari keterlibatan ini adalah rasa bangga atas profesi tersebut. Nah, ini bahasa kerennya sebetulnya rasa bangga ini nanti diejawantahkan, dikeluarkan dalam bentuk advokasi. Jadi ini advokasi ini semacam mempengaruhi orang tentang hal-hal baik yang saya lakukan di perusahaan saya lakukan di pekerjaan saya lakukan di hobi saya bersepeda, saya lakukan karena saya konsultan dan saya menikmati, saya selalu cerita betapa nikmatnya jadi konsultan. Ya, jadi artinya ketemu orang lah, belum lagi mikir terus, solusinya apa, rekomendasinya apa, gitu ya. Jadi saya kalau ditanya pekerjaan apa, saya selalu bangga mengatakan saya konsultan, effectiveness advisor. Ya, karena saya senang menikmati, saya nggak perlu lagi menjelaskan atau saya nggak perlu lagi mikir kalau ditanya sama orang. Bahkan saya dalam sesi-sesi ngobrol itu saya sering cerita mengenai apa yang saya lakukan. Ya, jadi kalau saya simpulkan 3 pilar itu: pertama keselarasan, kedua kemampuan, ketiga keterlibatan, engagement. Jadi 3 hal ini ya merupakan pilar profesionalisme, pilar untuk sukses. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana 3 teknisi tersebut, teknisi A
tidak memiliki alignment. Karena apa? Dia nggak ada integritas. Dia dengan mudahnya menjual dirinya dia menggunakan fasilitas kantor. Saya tidak akan kenal dia kalau dia tidak menggunakan badge-nya tadi. Karena yang saya bel bukan dia, si Pak siapa tadi, tapi adalah PT-nya dia, merek AC-nya dia. Dan dia dengan mudahnya menjual servisnya dia yang masuk kantong pribadinya dia, dan dia akui tanpa ada rasa berdosa. Sebetulnya ini menurut saya sudah benar-benar nggak integriti, nggak memiliki integritas. Ya, terserah mau Anda bilang bahwa dia korupsi atau apa, tapi menurut saya udah nggak berintegritas. Saya sebetulnya tidak mau, tapi waktu itu karena saya nggak ada pilihan, ya inilah kadang-kadang kita dihadapi suatu situasi seperti itu. Boleh jadi Bapak tadi sebetulnya make up story atau bilang bahwa seolah-olah 2 pekan untuk order part tadi. Padahal mungkin bisa aja stop. Karena apa? Supaya saya menggunakan jasanya dia, walau-walau. Ya, kalau itu saya udah nggak mau sudon, tapi intinya dengan yang dia lakukan aja, dia sudah nggak memiliki alignment, sehingga saya katakan dia nggak memiliki apa yang disebut dengan profesionalisme. Dia tidak profesional. Yang B, dia sudah membenarkan keran Anda berkali-kali sampai 3 kali, nggak beres juga. Jadi dia nggak capable. Artinya dia tidak profesional. Jadi walaupun dia datangnya tepat waktu, ramah, ya, semangat pada waktu datang ke tempat saya Anda, tapi ternyata dia nggak capable. Yang terakhir, si C tidak memiliki engagement. Tukang telepon tadi, dia menjelek-jelekkan terus. Seperti tadi saya katakan, harusnya dia melakukan advokasi. Harusnya dia melakukan bahwa perusahaan saya positifnya tuh ini. Jadi nggak perlu cerita yang negatifnya, nggak perlu. Karena itu energi negatif. Jadi harusnya dia cerita yang positif-positif aja. Apalagi dia pekerjaannya bagus, capable. Dia align juga, dia memiliki keselarasan. Karena dia selalu tepat waktu, gitu ya. Tapi begitu urusan kepuasan, komitmen, dia ternyata tidak menunjukkan itu karena dia selama memperbaiki telepon Anda selalu menjelekkan perusahaannya. Ini jelas tidak profesional. Nah, untuk merangkup semua yang saya katakan ini, saya definisikan ini sebagai professional excellence. Rumusnya adalah alignment dikalikan capabilities dikalikan engagement. Jadi kalau saya singkat menjadi PEACE. Jadi PE sama dengan A kali C kali E. Manis sekali. Jadi singkatannya menjadi PEACE. Jadi professional excellence equals to alignment times capabilities time engagement. Singkatannya menjadi PEACE. Mudah-mudahan dengan demikian menjadi sangat mudah untuk kita ingat dan kita berprofesi, bekerja, atau berbisnis mendasarkan pada 3 pilar ini. Alignment, keselarasan, capabilities, kemampuan, dan engagement, keterlibatan. Disingkatnya PEACE. Demikian profesional muda, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan bila ada masukan dari Anda, silakan tuliskan di komen, atau nanti kita bisa berdiskusi lagi, mungkin melalui sesi interaktif, melalui Zoom, mengenai professional excellence ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.